Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah minggu online bersama dengan Bang Dani dan Bang Putra. tentunya adik-adik, di ibadah minggu ini kita harus bersuka cita karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pastinya kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus. Oleh karena itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita sebagai anak Tuhan harus taat kepada orang tua, terlebih Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus dengar-dengaran adik-adik. Amin. Nah, yuk untuk mengawali ibadah kita akan nyanyikan satu lagu pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Kita nyanyikan dengan sukacita yuk. Boleh sambil joget ya. Here we go. Sebelum kita lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama ibadah minggu online. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar kami tetap fokus dalam ibadah hari ini. Dan biarlah Tuhan puji-pujian yang kami berikan kepadamu boleh layak bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati ibadah hari ini, biarlah boleh menjadikan kami lebih baik lagi ya Tuhan. Dan sebagai anak-anak terang, kami boleh memberikan dampak kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tema kita hari ini adalah mendengar seperti Samuel. Nah, Samuel adik-adik itu adalah anak yang baik. Dia ketika bersama dengan Nabi Eli, dia mendengarkan dengan baik, taat. Nah, dengan mendengarkan sama seperti Samuel, kita juga sudah melakukan langkah pertama untuk menjadi taat. Taat kepada siapa? Tentunya taat kepada orang tua, terlebih Tuhan. Jadi, kalau misalnya nanti mama atau papa minta tolong sama kita harus bantu ya, karena mungkin capek atau lelah. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, Tanganku Nametmet. Kita nyanyikan dengan bersemangat ya adik-adik. Boleh sambil menonton. Katakan Tanganku Nametmet. Tanganku Nametmet Ulehonan Ude bata Jain nangin Ngalo jai Sayuruhan
dihomai. Katakan tangan kiri, tangan kiri dihomai. Nampak kiri dihomai. Tangan kiri dihomai. Nampak kiri dihomai. Haleluya. Adik-adik, mari kita sama-sama menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman Rasul. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan dengan seluruh hati ya.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati firman yang akan disampaikan ya Bapa, agar hanya berasal daripada-Mu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar kami semua dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pasti udah tahu dong tema kita hari ini tuh apa? Tema kita hari ini adalah mendengar seperti Samuel. Nah, firman kita hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik buka Alkitabnya, kakak bacakan ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa sih di sini yang pernah dipanggil oleh orang tua? Pasti semuanya pernah dong ya, bukan hanya oleh orang tua, oleh kakak atau opung, teman kita atau orang lain mungkin. Nah, adik-adik ketika dipanggil langsung menjawab atau pura-pura nggak denger nih. Ayo, siapa yang sering pura-pura nggak denger? Jangan diulangin lagi ya. Pada hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang ketika ia dipanggil, ia langsung menjawab. Anak itu adalah Samuel. Siapa sih Samuel itu adik-adik? Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka sudah sangat lama ingin mempunyai anak. Oleh karena itu, mereka sangat senang pada waktu Allah memberikan Samuel kepada mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Elkana dan Ibu Hana menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan. Pada waktu Samuel berumur 3 tahun, Bapak Elkana dan Ibu Hana membawa Samuel dan menyerahkannya ke Imam Eli. Itu adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih Bapak Elkana dan Ibu Hana kepada Tuhan. Jadi ia menyerahkan Samuel untuk jadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi ia, Bapak Elkana dan Ibu Hana, menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan nantinya Samuel. Nah, adik-adik, seperti firman yang udah kita baca tadi, Samuel sudah dipanggil Tuhan itu 3 kali. Ketika Tuhan memanggil Samuel 3 kali, Samuel tidak tahu siapa yang memanggilnya, tetapi ia meresponinya dengan sikap yang baik. Ia menjawab dengan perkataan yang baik, sama seperti kita ketika kita dipanggil oleh
siapa saja, maupun orang tua, orang lain, kakak, guru mungkin. Kita pasti adik-adik sekolah minggu Epifanias merespon dengan baik ketika dipanggil ya adik-adik. Mari kita mendengar seperti Samuel, di mana ketika ia dipanggil, ia meresponnya dengan baik, dengan sikap dengan sopan, dengan hormat kepada siapapun, bersikap baik. Jangan sampai waktu ketika kita dipanggil oleh mama atau papa, guru, teman kita malah langsung marah-marah atau cemberut atau ngebentak orang tersebut. Jangan ya adik-adik, karena itu perilaku yang tidak baik dan Tuhan pun tidak mengajarkan. Jadi kakak harap adik-adik selalu menjadi adik-adik yang dengar-dengaran. Nah adik-adik, melalui Imam Eli, akhirnya Samuel tahu nih, yang memanggil dia itu bukan Imam Eli, tetapi siapa? Tadi kita udah baca firman, tapi Tuhan. Bahkan Tuhan datang langsung loh adik-adik, datang langsung memanggil Samuel. Ketika Imam Eli mengajarkan Samuel untuk menjawab Allah, Samuel mendengarkan, lalu ia menjawab seperti apa yang Imam Eli katakan. Dia menjawab apa ayo adik-adik? Dia menjawab, ya, apa tadi ada di ayat yang ke-10, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ia menjawab Tuhan seperti itu. Itu kan salah satu jawaban yang sangat baik, sangat sopan ya adik-adik. Nah, karena ia mendengarkan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Imam Eli. Jadi adik-adik, saat ini mungkin kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Samuel ketika Tuhan memanggilnya. Bagaimana Tuhan datang secara langsung kepadanya. Tapi kita tahu ya adik-adik, bahwa Allah telah datang ke dunia menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk siapa? Untuk kita. Bahkan semuanya sudah dituliskan di dalam Alkitab yang saat ini adik-adik pegang. Tuhan telah datang kepada kita dengan memperkenalkan dirinya melalui Alkitab atau firman Tuhan yang kita miliki saat ini. Lalu, bagaimanakah seharusnya yang kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita hanya diam saja dan menyimpan Alkitab ini? Ayo adik-adik, siapa dari adik-adik yang masih sering membaca Alkitab? Yang masih sering membuka ya minimal 3 kali dalam seminggu mungkin? Atau hanya buka Alkitab ketika gereja aja? Ayo adik-adik, mulai sekarang kita harus terus membaca Alkitab untuk mengenal Tuhan dan untuk mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali itu artinya Tuhan benar-benar menginginkan Samuel untuk menjawab Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Allah juga datang kepada kita melalui firman-Nya yang ada di Alkitab. Allah mau supaya kita merespon Tuhan dan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita, anak-anaknya. Amin. Jadi adik-adik, kakak harap setelah firman ini adik-adik menjadi adik-adik yang dengar-dengaran terhadap orang tua, guru, opung, siapapun itu. Kakak harap adik-adik sekolah minggu Epifanias menjadi adik-adik yang terbaik di mata Tuhan. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami ya Bapa agar menjadi Samuel, seorang anak yang mendengarkan Engkau ya Bapa, yang menjawab Engkau, menjadi anak yang dengar-dengaran ya Bapa, tidak hanya terhadap orang tua,
guru, tetapi juga terhadap Engkau ya Bapa. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu agar kami dapat selalu terus melayani Engkau ya Bapa, melakukan setiap firman-firman-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan selesai ibadah ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua hari ini. Amin. Dan selanjutnya adik-adik, kita akan menyaksikan ayat hafalan yang akan disampaikan oleh siapa? Ayo, penasaran kan? Langsung saja. Ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amin. Adik-adik yang lucu, imut, manis, dan menggemaskan semuanya. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan juga sudah memberikan puji-pujian yang manis ya Pak Putra ya. Iya Bang Dani. Semoga menyukakan hati Tuhan kita. Amin. Nah adik-adik, kita harus ingat cerita firman Tuhan tadi. Seperti Samuel yang taat kepada Imam Eli, kita juga harus semakin taat. Bagaimana caranya untuk semakin taat terhadap orang tua, terlebih Tuhan? Tentunya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Seperti lagu penutup yang akan kita nyanyikan berikut ini, hidupku bukannya aku lagi. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan sukacita adik-adik. Katakan hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Hidupku bukannya aku lagi. Hey! Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi apa? Tapi Yesus dalamku. Tapi apa? Tapi Yesus dalamku. Wah, sungguh luar biasa banget ibadah kita nih hari ini ya adik-adik. Kita mau kasih aplaus dulu, tepuk tangan buat kakak-kakak di sini yang sudah semangat. Dan tentunya pastinya tepuk tangan juga nih Kak buat adik-adik sekolah minggu yang sudah semangat sekali. Adik-adik yang terkasih, kembali kakak mau mengingatkan tadi firman hari ini apa? Mendengar seperti Samuel. Yap, adik-adik, kita mendengar adalah tadi seperti Bang Dani bilang merupakan langkah pertama kita adik-adik untuk menjadi seorang anak yang taat. Kalau kakak mau mengumpamakan, adik-adik itu jangan seperti corong minyak. Ada yang tahu nggak adik-adik? Seperti apa sih corong minyak itu? Tahu nggak? Bang Dani atau Bang Putra nih? Corong minyak itu kalau kita tuang air, Yap. bawah lagi Kak, keluar lagi. Ya, betul Iya. sekali Bang Dani. Seperti itu juga adik-adik, orang atau anak sekolah minggu
yang dengar-dengaran seperti corong minyak itu masuk kuping kanan nih, keluar kuping kiri. Artinya mendengar tapi sia-sia adik-adik. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang dengar-dengaran tetapi berbuah. Berbuah di dalam apa? Di dalam segala hal, maupun di sekolah, di keluarga, di dalam gereja, ataupun terlebih di sekolah minggu. Banget. Jadi yuk adik-adik menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran dan berbuah. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, kami kembali mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami kembali dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, begitu juga Tuhan dengan kami semua. Sungguh indah hari ini Tuhan, kami banyak belajar dari firman-Mu menjadi seperti Samuel yang mau dengar-dengaran terlebih akan firman Tuhan. Seperti itu juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini agar adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias menjadi anak yang dengar-dengaran, sehingga mereka menjadi anak yang taat terhadap orang tua, terhadap guru, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Pakai adik-adik sekolah minggu Tuhan di dalam sekolah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di setiap apapun yang mereka lakukan, agar mereka menjadi anak yang dengar-dengaran dan berbuah di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Begitu juga dengan orang-orang yang dikasihi dan keluarga kami semua. Kiranya berkat kesehatan dapat menjadi milik kami semua. Begitu juga Tuhan Yesus memberkati di dalam sekolah, pekerjaan, dan hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah minggu GKPA Epifanias. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ikut ambil bagian. Begitu juga adik-adik sekolah minggu, agar kami semakin kompak, bersatu hati ya Tuhan, untuk senantiasa mau melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Rohul Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
yang cantik, ganteng, imut, dan menggemaskan semuanya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai hari ini. Dan kita ketemu lagi di ibadah minggu depan, tentunya dengan kakak-kakak sekolah minggu yang sama kerennya, sama gantengnya, sama cantiknya. Betul sekali Bang Dani. Jadi, Bang Dani, Karena Bang Putra, mengucapkan have a blessed Sunday. May God bless you.